guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bahas apa itu manajemen keuangan. Sebelumnya, kenalin nama aku Purwanti dari Universitas Teknokrat Indonesia, Prodi Manajemen. Jadi, di video ini aku akan bahas mengenai pengertian manajemen keuangan, ruang lingkup, fungsi, dan tujuan dari manajemen keuangan. Apa sih manajemen keuangan? Manajemen keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dapat mengolah seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari, mengelola, dan membagi dana dengan tujuan mampu memberikan profit atau kemakmuran. Nah, di dalam ruang lingkup manajemen keuangan, bagaimana sih cara perusahaan mencari dana? Secara umum, modal perusahaan bersumber dari modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri yaitu modal dari pemilik yang disetor dan itu dijadikan sebagai modal perusahaan seperti saham. Sedangkan modal asing merupakan hasil pinjaman ke perbankan. Terus bagaimana perusahaan mengelola dana? Nah, tahap ini pihak manajemen keuangan bertugas untuk mengelola dana perusahaan kemudian menginvestasikan dana tersebut ke tempat-tempat yang dianggap mampu menghasilkan keuntungan. Lalu bagaimana perusahaan membagi keuntungan yang didapat? Keputusan untuk membagi keuntungan kepada para pemilik sesuai dengan jumlah modal yang disetor atau sesuai kesepakatan di awal. Apa sih fungsi manajemen keuangan? Fungsi dari manajemen keuangan sebagai pedoman bagi manajer perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan. Artinya, seorang manajer keuangan boleh melakukan terobosan dan kreativitas berpikir. Akan tetapi, semua itu tetap tidak mengesampingkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam ilmu manajemen keuangan. Kalau tujuan dari manajemen keuangan apa? Ada beberapa tujuan dari manajemen keuangan, yaitu pertama, memaksimumkan nilai perusahaan, kedua, menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali, dan yang ketiga, memperkecil risiko perusahaan di masa sekarang dan yang akan datang. Oke, tadi kan dasar-dasarnya aja nih. Sekarang aku mau bahas lebih dalam lagi ya. Ada yang tahu nggak apa itu keuangan perusahaan dan keuangan negara? Keuangan perusahaan membahas bagaimana perusahaan berusaha mencari dana, mengelola dana, dan membagi hasil keuntungan sesuai dengan besarnya kepemilikan dana yang ditetapkan. Sedangkan keuangan negara, bagaimana suatu negara dengan segala perangkatnya berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola hak dan kewajiban negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya demi tercapainya kemakmuran rakyat. Lalu cara bedanya gimana? Uniknya nggak cuma ada perbedaannya aja, tapi persamaannya juga ada. Ini dia perbedaan dan persamaan keuangan perusahaan dengan keuangan negara. Kalau keuangan perusahaan bersifat profit oriented mengikuti aturan-aturan SAK atau standar akuntansi keuangan. Sedangkan keuangan negara bersifat non-profit oriented mengikuti aturan-aturan dalam SAP atau standar akuntansi pemerintah. Kalau keuangan perusahaan memberi kemakmuran yang maksimal kepada para pemegang saham. Kemudian bersifat kontinuitas atau berkelanjutan usaha. Sedangkan keuangan negara memberi kemakmuran kepada masyarakat sebagai pembayar pajak. Kalau keuangan perusahaan bertanggung jawab laporan keuangan pada komisaris perusahaan sebagai pemegang saham. Sedangkan keuangan negara, pemerintah memberikan pertanggungjawaban laporan keuangan kepada lembaga legislatif. Ada juga yang namanya perencanaan keuangan, yaitu bagaimana menetapkan berbagai atribut keuangan sebagai konsep dan sistematis baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Ada 3 kategori dalam perencanaan keuangan. Yang pertama, perencanaan keuangan jangka pendek dibuat dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan. Yang kedua, perencanaan keuangan jangka menengah dibuat dalam jangka waktu 1 tahun sampai 5 tahun. Dan yang ketiga, perencanaan keuangan jangka panjang dibuat dalam jangka waktu 10 sampai 15 tahun. Ada beberapa kondisi perencanaan keuangan yang bisa terjadi seperti kondisi buruk, kondisi normal, dan kondisi baik atau bertumbuh. Di mana kondisi buruk dalam dunia bisnis bisa dipengaruhi oleh berbagai sebab seperti resesi ekonomi, krisis moneter, peperangan, dan lain sebagainya.
Kalau kondisi normal, perusahaan harus tetap berhati-hati karena bisa saja suatu saat terjadi kondisi buruk. Sedangkan kondisi berkembang, perencanaan bisnis dapat dijalankan dengan baik serta dibutuhkan pendanaan yang lebih untuk kegiatan ekspansi tersebut. Adapun model perencanaan keuangan berupa ramalan penjualan. Karena hampir semua perencanaan keuangan meminta adanya ramalan penjualan yang diberikan secara eksternal. Kemudian laporan proforma yaitu ramalan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Kemudian persyaratan aset, di mana menguraikan proyeksi belanja modal. Kemudian persyaratan keuangan membuat satu bagian tentang ketentuan pendanaan yang dibutuhkan. Lalu penyimbang setelah perusahaan memiliki ramalan penjualan dan estimasi mengenai belanja aset yang dibutuhkan. Serta asumsi-asumsi perekonomian, rencana tersebut akan harus menyatakan secara eksplisit lingkungan perekonomian di mana perusahaan mengharapkan umur rencana yang panjang. Oke, semoga pembahasan aku mengenai manajemen keuangan, ruang lingkup, fungsi, tujuan, dan perencanaan keuangan bisa dimengerti ya. Makasih yang udah nonton, dan see you di video yang lain. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.